Shalom alaikum beshem hamasya. Semua agama-agama Abrahamik atau The Abrahamic Religion memiliki pergulatan teologis mengenai keesaan Allah. Tidak terkecuali orang Kristen. Agama-agama Abrahamic itu tentu dalam kategori ilmu agama-agama menekankan konsep yang disebut tauhid. Kata Ibrani untuk monoteisme itu diambil alih dari bahasa Inggris monotheism, dan itu dimaknai sebagai emunah bi Elohi echad atau emunat bi el echad, yang diterjemahkan juga dalam kamus bahasa Arab Ibrani adalah al-iman bitauhid atau al-iman bi ilahin wahid. Artinya dalam konsep bahasa-bahasa Semitik, apakah itu monotheism, transliterasi Hebrew dari kata monotheism dalam bahasa Inggris. Sebab yang namanya ilmu agama-agama termasuk isme-isme keagamaan itu adalah istilah modern. Henry Moore, orang yang pertama kali menyebut istilah monotheism dalam bahasa Inggris modern. Tetapi muatan kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran untuk Islam tentu semua memuat pergulatan tentang monotheisme ini. Monotheisme Kristen itu dihayati, direfleksikan di dalam konsep Tritunggal. Monoteisme Islam atau tauhid Islam dihayati, direfleksikan dalam konsep ilmu kalam. Kedua agama memiliki pergulatan masing-masing. Sifat-sifat Allah itu kan tidak hanya kalam. Ada 20 sifat Allah. Tapi kenapa teologi Islam disebut ilmu kalam? Karena yang menjadi persoalan yang mendesak harus diformulasikan adalah mengenai status Al-Quran sebagai kalamullah, itu makhluk atau ghairul makhluk, itu ciptaan atau bukan ciptaan. Jadi disebut ilmu kalam artinya ilmu teologi yang membahas tentang status kalam Allah sebagai ciptaan atau bukan ciptaan. Dan sebagaimana gereja juga, kenapa Trinitas berkaitan dengan Kristologi sebagai ekspresi yang sah dari tauhid atau monoteisme. Seperti problemnya Islam pada status kalam yang nuzul menjadi kitab suci Al-Quranul Karim, begitu juga yang menjadi pergulatan dalam iman Kristen yang awalnya digumuli pada konsili Nikea tahun 325 adalah status Kristus sebagai logos tuteu, sebagai kalimatullah yang nazala minas sama'i wa tajasada birrohil kudus wa min Maryam al-adro'i wa ta'anas, yang telah turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maria menjadi manusia. Artinya apa? Karena firman ini mesti bersentuhan dengan ruang dan waktu, karena keholokos saks egeneto, firman itu telah menjadi manusia. Sebagaimana dalam Islam juga nazala alaikal kitaba bil haq, Allah yang telah menurunkan ke dalam kalbumu ya Muhammad firman Allah dengan kebenaran. Kitab Allah ini dengan kebenaran. Jadi fokusnya pada status firman, status kalam Allah dalam Islam, status kalimat Allah dalam Kristen, makhluk atau bukan makhluk. Maka konsili Nikea menegaskan bahwa aku percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus,
wa birrobbin wahid Yesu al-Masih ibnullahul wahid, dan percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, al-mauludu minal ab qabla kulli tuhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, ilah dari ilah, atau sembahan dari sembahan, nur dari nur, nur min nur, ilahun hakun min ilahin hakin, mauludu ghairil makhlukin, nur yang memancar dari nur, Allah yang sejati yang keluar dari Allah yang sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Sama atau paralel dengan hasil dalam ilmu kalam Islam, bahwa firman telah menjadi atau turun dalam bentuk kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan makhluk, sehingga di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, man qala innal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan, artinya Al-Quran sebagai firman Allah itu ciptaan, maka dia adalah kafir. Nah, saudara-saudara, perbandingan ini sangat penting dalam kita memahami agama lain secara jujur. Dan pendekatan dialogis yang seperti ini sudah disampaikan oleh Profesor Muktiali, kemudian Dr. Said Husin Nasir, dan banyak para ahli sekarang ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Trinitas mengekspresikan tauhid atau keesaan Allah? Sebagaimana ilmu kalam mengekspresikan tauhid atau keesaan Allah dalam Islam. Ada fenomena menarik bahwa akhir-akhir ini orang Kristen modern, kontemporer, atau akhir-akhir inilah mulai mencoba untuk membuang Trinitas dari iman Kristen. Saya ingin membandingkan ortodoksi Kristen dan ortodoksi Islam dalam hal ini, untuk membandingkan, paling tidak untuk mengurangi bagaimana kekristenan yang justru sudah mengalami ketercabutan dari akar budaya ini, untuk refleksi ulang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam gereja kita. Dan tidak salahnya kalau kita belajar dari Islam, dari agama lain. Segala zaman, segala bahasa selalu mengidungkan ketritunggalan. Jadi doa selalu diawali baik itu dalam bahasa Latin in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, maupun dalam bahasa Yunani ya, doxa patri ketu wagiu pneumati, atau di dalam bahasa Arab bism abu webro wiruha kadisu, atau doksologi yang lebih panjang al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahridahirin. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Demikian ritus Bizantium, ritus Yunani yang mendayu-dayu. Saudara-saudara, semua gereja, apakah itu Ortodoks, Katolik, Protestan klasik, semua mendasarkan ibadahnya kepada Tritunggal. Dan sejak kapan Tritunggal itu muncul? Apa pada Konsili Konstantinopel 381? Atau pada Konsili Nikea 325? Oh, tidak. Kalau kita membaca Alkitab ya, misalnya, selain salam berkat yang diberikan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, kita juga membaca di dalam perintah agung yang Kristus berikan langsung kepada para murid, agar pergi dan menjadikan semua bangsa murid dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuknya tunggal. Esto onomato patros keto iu keto wagiu pneumatos. Dan kita sudah pernah membahas dalam teologi Ibrani, nama menunjukkan eksistensi yang dinamakan. Karena itu di dalam, misalnya
kitab Zakaria pasal 14 ayat 9. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Tuhan waktu itu adalah satu-satunya. Dan pada hari itu Bayom Hahu Yihye Adonai Echad Ushemo Echad. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Adonai Echad. Echad itu bahasa Arabnya Ahad, Qul huwallahu ahad. Ushemo Echad, dan namanya adalah satu-satunya. Jadi nama di sini adalah paralel dengan Tuhan. Jadi nama adalah pribadi yang dinamakan. Nama adalah eksistensi yang dinamakan. Itulah sebabnya dalam kidung-kidung gereja, misalnya di dalam liturgi suci atau di dalam Qudas al-Ilahi li Khidis Basilius al-Kabir, itu tentang nama itu misalnya dipujikan seperti ini. Wa masdan wa ikramatan li ismukal kudus ayuhal abu wal ibnu wa rohil kudus al ana wa kulu awanin wa ila dahri dahirin amin. Segala kemuliaan dan segala kehormatan bagi namamu yang kudus, yaitu wahai Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Setelah Alkitab, kenapa gereja meneruskan doksologi yang seperti itu? Setelah zaman Alkitab yang ditulis oleh para rasul, ada mata rantai yang tak terputus dari murid-muridnya para rasul. Misalnya Clement dari Roma, sekitar tahun 95 dia menulis, dalam dokumennya itu ditulis, demi nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang hidup. Artinya apa? Ketiga persona Bapa, Putra dan Roh Kudus yang satu substansi, satu Allah ini sudah dipuja sejak awal. Lalu didaki dari tahun yang sama, ya, tentang rumusan membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian murid dari Yohanes yang meninggal tahun 156, yaitu Polikarpus dari Smyrna, yang memuja Bapa, Putra dan Roh Kudus saat dia menjalani hukuman di unggun pembakaran. Kemudian juga Irenaeus adalah murid Polikarpus adalah murid Yohanes bagian dari 12 rasul Yesus. Dia mengatakan Allah tidak tergantung dengan sesuatu pun, tetapi dengan firman-Nya dan Roh-Nya Dia telah mengatur, menyelenggarakan dan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia meninggal sekitar tahun 200 Masehi. Jadi ada mata rantai, yaitu namanya suksesi apostolik, yang tidak muncul begitu tiba-tiba saja Tritunggal itu di karang-karang manusia, tidak. Jujur, kita harus mengatakan istilah Tritunggal, Triatus, itu muncul tahun 185. Tetapi iman mendahului perumusan. Dan itu terjadi pada agama apa saja. Jadi jangan hanya gara-gara tidak ada judulnya kemudian isinya gagal paham, malah kita mencoba untuk menghilangkan ajaran pokok itu. Dalam posisi yang mirip bisa dibandingkan, mereka yang mengakui bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan, bahwa Al-Quran itu adalah ghairul makhluk, mereka menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kaum yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan jamaah yang diikuti banyak orang. Begitu juga gereja. Akhirnya gereja yang percaya kepada ketuhanan Kristus, Tritunggal, firman yang menjadi manusia, itu disebut sebagai kanisah wahidah, gereja yang satu, jamiah yang berlaku umum, muqaddasah wa rasuliyah, yang kudus dan apostolik, rasuli. Nah, saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena apa? Banyak orang yang salah paham atau pahamnya salah, tetapi merasa bahwa itu seolah-olah jalan keluar daripada segala macam kebisingan atau kegaduhan teologi. Yang gaduh itu siapa masalahnya?
Jadi misalnya ada yang mengatakan begini, Tritunggallah yang telah memecah antara gereja barat dan gereja timur. Ya, kalau kita merunut sejarahnya, setelah konsili di kota Konstantinopel, itu konsili komunis yang kedua, tahun 381, betul bahwa konsili Nikia itu kan cuma mengatakan dan aku percaya kepada Roh Kudus, tidak dijelaskan. Lalu konsili Konstantinopel kemudian mempertegas frasanya, yaitu ki eis to pneuma to agion to kurion, dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan, to soopoion, yang menghidupkan atau sumber hidup, to ekto patros exporeuno menon, yang keluar dari Bapa. Dan teksnya selanjutnya, yang bersama-sama dengan Bapa disembah dan dimuliakan. Lalu ini sejarah, harus kita tulis apa adanya, jangan ada dusta di antara kita. Pada tahun 598, dan ini pun ada latar belakangnya, karena pengaruh Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus itu kuat sekali di Barat. Maka di Barat ada kecenderungan kalau Roh Kudus hanya keluar dari Bapa tanpa memikirkan Bapa itu maksudnya eksistensi yang tunggal itu, maka ditambahkan keluar dari Bapa dan Putra, sebab kalau hanya keluar dari Bapa seolah-olah ada subordinasi dalam Tritunggal. Nah, itu pola pikirnya orang Barat. Lalu konsili lokal, kalau tidak salah Toledo ketiga, Toledo itu dekatnya Spanyol, tahun 598 ditambahi, dan percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, et filioque procedit, dan dari Putra keluarnya. Jadi ini yang kemudian pertama-tama Paus Leo sangat menentang tambahan ini, tetapi kemudian karena faktor-faktor lain juga, pada tahun 1054 perpecahan gereja barat dan timur tidak terhindarkan, akhirnya dikenal dengan The Great Schism, skisma besar. Gereja timur kemudian menjadi gereja ortodok timur, dan gereja barat menjadi gereja Katolik Roma. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tetapi apakah karena perbedaan barat dan timur kemudian Trinitas harus bubar? Coba bandingkan. Apakah dalam ilmu kalam Islam khususnya dimotori oleh 3 tokoh utama yang penting? Yang pertama Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang kedua Imam al-Maturidi, dan ketiga Imam Ibnu Hambal, sekaligus ada seorang ahli hadis. Katakanlah 2, yang pertama saya sebut Imam Asy'ari dan Imam al-Maturidi berbeda dalam beberapa hal, termasuk tentang hubungan antara sifat Allah, termasuk kalam atau firmannya, dengan zatnya atau dengan substansinya. Asy'ari memegang pandangan untuk menghadapi kelompok Mu'tazilah, mirip dengan Arius di Kristen, yang menyangkal bahwa firman itu tidak tercipta. Dia mengatakan apa? Bahwa sifat Allah itu la huwa wa la ghairu. Sifat Allah itu tidak sama dengan dia, ya, tapi tidak juga beda dengan dia. Itu Imam Asy'ari. Tetapi Imam Maturidi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu ya kecuali sifat itu bukan lain dari esensi Allah atau dari zat. Ini jelas berbeda. Dalam hal ini Imam Al-Maturidi lebih dekat dengan Mu'tazilah, tetapi bedanya dia mengakui eksistensi sifat Allah. Kalau di dalam Mu'tazilah kan Allah melihat dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya atau dengan substansinya. Jadi penyangkalan sifat Allah. Tetapi antara Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi pun berbeda, tetapi tidak berarti ilmu kalam bubar. Lah ini Kristen ini memang bebas sekali, luar biasa. Apa gara-gara gereja Katolik dan gereja Timur dalam hal ini pernah waktu-waktu tegang dan belum bersepakat kemudian harus membubarkan teologinya? Saya kira itu terlalu naif. Apalagi kalau kita melihat perkembangan, bukan hanya dilestarikan dalam konteks liturgi, baik itu ini ortodok ya,
Ya, ini buku-buku liturgi dalam bahasa Arab, ini dalam bahasa Aramaik, ya, Qur'anu Kadisu, ini kitab Tuhfatul Qiyah fi Sholati Fardiyah di Gereja Ortodoks Syria, atau ini ada liturgi suci dalam bahasa Yunani yang tadi saya baca, Doxa, Patri, Ketuyu, Ketuagi, Pneumatik, dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus tidak tega gerejanya lama tidak bertegur sapa. Saya akan mencatat catatan penting perkembangan hubungan ekumenis ini. Pertama, tercatat dalam buku ini, Iman Katolik, buku referensi dan informasi. Ini terbitan resmi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Di sini disebutkan, dituliskan dengan sangat jelas bahwa pada tahun 1981 Paus Yohanes Paulus II dalam rangka 1600 tahun Konsili Konstantinopel, dia mengunjungi Patriark Ortodok, mengunjungi Konstantinopel, dan beliau mengatakan bahwa dialog antara Ortodok dan Katolik masih terus bisa dilaksanakan dan dikembangkan ke arah masa depan. Lalu beliau mengizinkan kata filioque itu dihapuskan dari syahadat, karena itu memang tidak ada dalam teks aslinya. Tetapi ditekankan, kalau Gereja Katolik mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, itu artinya bahwa apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh Putra. Dan dalam hal tertentu Gereja Ortodoks setuju bahwa keluarnya Roh Kudus dari Bapa saja dalam kekekalan, karena Bapa ini adalah substansi Allah, wujudnya Allah. Tetapi kalau dikatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan dikaruniakan kepada murid-murid Kristus melalui Sang Kristus, melalui Kristus, tentu itu kebenaran Alkitab. Dan dalam konteks itulah maka Roh Kudus disebut Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, atau Roh Tuhan Yesus. Perkembangan dalam dunia ekumenis sudah sangat maju. Kemudian yang kedua, kita bisa juga membaca Dewan Kepausan untuk Kesatuan Gereja, dan itu juga telah mengalami perkembangan baru. Di situ menyebutkan bahwa dalam hubungan ekumenis itu luar biasanya ya, bahwa filioque dalam syahadat Latin tidak dibaca. Artinya bahwa Gereja Katolik telah mengalami kemajuan-kemajuan dalam dialog dengan gereja-gereja timur soal kontroversi filioque ini. Dan kemudian pada dekret yang disebut dengan Dominus Iesus, kebetulan saat majalah Hidup membahas ini, saya diwawancara untuk dekret Dominus Iesus, yaitu Tuhan Yesus, yang dikeluarkan 2 Agustus tahun 2000, masih pada zaman Paus Yohanes Paulus II, dan dokumennya disiapkan oleh Kardinal Ratzinger, Ketua Kongregasi Iman, yang kemudian menggantikan beliau Paus Yohanes Paulus II, yaitu Paus Benediktus ke-16. Juga telah memikirkan kembali soal kontroversi filioque ini dan tidak mencantumkan lagi dalam dokumen itu. Ini kemajuan ekumenis yang luar biasa. Bagaimana dengan Protestan? Convincing the One Faith, ini putusan dari WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, ya. Komisi Faith and Order Paper nomor 153 diterbitkan di Jenewa. Di sini jelas-jelas Gereja Protestan merekomendasikan kepada anggota-anggotanya dari anggota-anggota WCC untuk kembali ke pengakuan iman yang otentik, yaitu pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Jadi artinya kita justru menyambut baik hubungan ekumenis yang terjadi antara Gereja Katolik, ya, gereja-gereja Protestan dan gereja Timur menuju kepada kesatuan gereja. Sekali lagi saya sampaikan,
kalau ada perbedaan antara pandangan Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi tentang hubungan sifat Allah dengan dzatnya, tidak perlu membubarkan ilmu kalam. Begitu juga kalau ada perbedaan dan perbedaan itu sudah mengalami kemajuan-kemajuan dalam dialog teologis antara gereja-gereja, termasuk gereja-gereja di Babel Sisi, gereja Katolik maupun gereja Ortodoks, tentu berlebihan dong kalau membubarkan Tritunggal. Tetapi saudara-saudara, suara-suara sumbang yang muncul di kalangan orang Kristen itu sekarang udah kelewat batas. Karena kekristenan begitu bebas menafsiri agamanya, mengeksegese kitabnya, sampai dia harus kehilangan akar sejarah, bahkan akar apostoliknya mula-mula. Gereja itu tidak butuh modern atau postmodern, sebab kredo itu adalah abadi. Tetapi implementasinya, penerapannya, sosialisasinya boleh sesuai dengan zaman. Tetapi yang namanya iman rasuli itu tidak mengenal zaman. Maka sepanjang segala abad, bersama-sama gereja di seluruh dunia dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman yang sama. Tuhan memberkati kita. Selamat berefleksi. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach.